Halo semuanya, perkenalkan nama saya Roni Yulianto dari Pendidikan Profesi Guru Prajabatan tahun 2022 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mendemonstrasikan hasil karya tentang penjelasan pelaksanaan pembelajaran dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat untuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Bisa disimak ya. Oke, di sini tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang saya buat. Untuk kelasnya, ini saya mengambil kelas 11 semester genap. Kemudian muatan pelajarannya ini tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Untuk alokasi waktunya ini 2 kali 45 menit atau 2 jam pelajaran. Dalam sebuah RPP itu di dalamnya memang harus ada termuat bagian-bagian. Ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ada tujuan pembelajaran, ada penguatan pendidikan karakter atau yang biasa disebut sekarang profil pelajar Pancasila, ada materi pembelajaran, ada juga pendekatan strategi atau model dan metode pembelajaran, ada media, bahan dan sumber pembelajaran, kemudian ada juga langkah-langkah pembelajaran. Oh ya, di sini teman-teman saya memang hanya melampirkan sampai langkah-langkah pembelajaran saja. Jadi agar efisiensi waktu kita langsung membahas ke topik poin-poinnya saja ya. Di sini dari penjelasan pelaksanaan pembelajarannya yang pertama tentang tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Ini ada 4. Yang pertama, memahami dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masuk ke kategori C2. Kemudian ada juga menganalisis peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, masuk ke C4. Kemudian yang ketiga, menyaji hasil analisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, itu C6. Kemudian yang keempat, menyaji hasil analisis peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Ini juga C6. Selanjutnya tentang penguatan pendidikan karakter atau profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila sendiri, untuk jumlahnya itu ada 6. Namun dalam RPP yang saya buat ini untuk profil pelajar Pancasilanya ini saya mencantumkan 3. Ada yang pertama beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada juga gotong royong dan yang ketiga bernalar kritis. Kemudian selanjutnya tentang pendekatan dan strategi pembelajaran. Untuk pendekatan dan strategi pembelajarannya, ini pendekatan pembelajaran untuk RPP yang saya buat menggunakan scientific. Dan untuk strategi pembelajaran, ini menggunakan model pembelajaran discovery learning. Untuk discovery learning sendiri, itu ada 6 sintaks atau 6 tahap langkah pembelajarannya. Yang pertama ada stimulation, yang kedua ada problem statement, yang ketiga ada data collection, yang keempat ada data processing, yang kelima ada verification, yang keenam ada generalization. Kemudian untuk metode yang digunakan, menggunakan metode diskusi dan tanya jawab. Kita langsung masuk ke poinnya dari penjelasan pelaksanaan pembelajarannya. Berdasarkan nanti ada beberapa teori pembelajar, teori perkembangan, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada juga asesmen dan pengukuran yang mana saja yang termuat dalam RPP yang saya buat ini. Tetap disimak ya, stay tune ya. Oke, yang pertama terlebih dahulu tentang teori belajar. Untuk teori belajar sendiri itu ada 4. Yang pertama ada behavioristik, ada yang kedua kognitivisme, yang ketiga ada humanistik, dan yang keempat ada konstruktivisme. Dari teori belajar keempatnya tadi, yang termuat di dalam RPP yang saya buat, itu ada yang pertama konstruktivisme, dan yang kedua ada kognitivisme. Untuk konstruktivisme sendiri itu berupa atau berarti kemampuan mental dan aktivitas
siswa membangun basis pengetahuannya. Itu bisa dilihat dari siswa memahami implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari difasilitasi oleh guru dalam pengamatannya, atau masuk ke critical thinking di sintaksnya problem statement. Kemudian yang kedua, kognitivisme. Kognitivisme sendiri itu berarti interaksi diri dengan lingkungan dan berlangsung secara terus-menerus. Itu teori belajar kognitivisme bisa dilihat yang termuat dalam RPP yang saya buat. Itu siswa berdiskusi dari setiap pendapatnya tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia yang nanti berimbas ke kehidupan di lingkungan sekitar, masuk ke collaboration di sintaksnya data processing. Next, selanjutnya tentang teori perkembangan. Untuk teori perkembangan sendiri itu ada 3. Ada yang pertama nativisme, yang kedua empirisme, dan yang ketiga konvergensi. Dari ketiga teori perkembangan tadi yang termuat di dalam RPP yang saya buat, itu ada yang pertama empirisme dan yang kedua ada konvergensi. Kita bahas yang empirisme terlebih dahulu. Untuk empirisme sendiri itu tentang atau berarti perkembangan individu yang dipengaruhi pengalaman selama perkembangannya. Untuk teori perkembangan empirisme tadi yang termuat di RPP yang saya buat bisa dilihat dari siswa berdiskusi setiap pendapatnya tentang peranan Indonesia dalam perdamaian dunia yang berimbas ke kehidupan di lingkungan sekitar, masuk ke collaboration di sintaksnya data processing. Kemudian yang kedua, konvergensi. Konvergensi teori perkembangan konvergensi sendiri itu berupa bawaan dari lahir dan lingkungan menentukan perkembangan manusia. Jadi teori konvergensi sendiri itu perpaduan dari perkembangan bawaan dari lahir dan perkembangan yang berimbas dari lingkungan yang nanti menentukan perkembangan manusia. Teori perkembangan konvergensi sendiri bisa dilihat itu di RPP yang saya buat, itu melalui siswa memahami implementasi materi dalam kehidupan sehari-hari difasilitasi oleh guru dalam pengamatannya, masuk ke critical thinking dan di sintaksnya problem statement. Oke, next selanjutnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Untuk pembelajaran berdiferensiasi sendiri itu ada 4 aspek. Yang pertama ada diferensiasi produk, yang kedua diferensiasi proses, yang ketiga ada diferensiasi konten, dan yang keempat ada lingkungan belajar. Dari RPP yang saya buat tentang pembelajaran berdiferensiasinya, itu yang termuat pertama itu diferensiasi produk, yang kedua ada diferensiasi proses, yang ketiga ada diferensiasi lingkungan belajar. Untuk diferensiasi produk sendiri itu berupa nanti berwujud sebuah produk atau hasil karya. Ini bisa dilihat yang termuat di RPP yang saya buat itu melalui LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi guru memberikan tugas nanti berupa karya atau produk. Itu nanti bisa berupa mind map, infografis sesuai dengan kemauan guru. Itu nanti bisa menjadi lembar kerja peserta didik sehingga itu diferensiasi produknya. Kemudian yang kedua itu tentang diferensiasi proses. Untuk diferensiasi proses sendiri itu bagaimana dilihat dari proses atau penyampaian materi pembelajarannya. Jadi dari RPP yang saya buat untuk diferensiasi prosesnya itu termuat atau terlihat dari kegiatan inti pembelajaran. Dari sintak-sintak discovery learning sendiri tadi ada 6 sintaks itu masuk ke diferensiasi proses, jadi penyampaian materi ke siswa atau ke peserta didiknya. Kemudian yang ketiga diferensiasi lingkungan belajar. Untuk diferensiasi lingkungan belajar sendiri itu dilihat dari kegiatan pendahuluan sebelum pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, guru mempersiapkan kesiapan belajar peserta didiknya. Bisa dilihat juga terkait lingkungan belajar ketika guru sudah menyiapkan, karena nantinya untuk lingkungan belajar pun juga mempengaruhi kondusivitas dari kegiatan proses belajar mengajarnya juga.
Oke, next yang terakhir tentang pengukuran dan asesmen. Untuk pengukuran sendiri dari RPP yang saya buat itu dilakukan pada keterampilan dan pengetahuan siswa. Jadi dari penilaian sikap keterampilan ataupun dari pengetahuan siswa itu nanti dilihat atau diukur oleh guru menggunakan angket atau lembaran yang nanti memang termuat dalam RPP. Kemudian asesmen sendiri itu ada 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Untuk asesmen diagnostik itu biasanya dilakukan di awal saat akan pembelajaran dimulai untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Kemudian yang kedua, asesmen formatif sendiri. Untuk asesmen formatif itu dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Sehingga di sini dari RPP yang saya buat dilakukan pada saat pembelajaran, siswa berdiskusi, kemudian siswa menyampaikan pendapatnya dari cara berpikir siswa, atau bisa juga dilihat dari nanti LKPD atau lembar kerja peserta didik siswa tadi. Kemudian yang ketiga untuk asesmennya itu ada asesmen sumatif. Untuk asesmen sumatif itu dilihat biasanya berada di akhir ya. Jadi setelah guru selesai menyampaikan materi pelajaran, biasanya kan dilakukan ulangan harian. Itu nanti ulangan harian, penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester. Jadi untuk mengukur dari hasil proses belajar siswa itu diukur menggunakan asesmen sumatif ini. Oke, demikian itu tadi saja penjelasan singkat tentang rancangan pelaksanaan pembelajaran yang saya buat. Apabila ada saran, kritik, ataupun masukan, nanti bisa ditulis di komen di bawah. Kemudian apabila ada tutur kata yang memang masih kurang berkenan, masih mengganggu telinga, itu saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya, karena memang juga kita semua terus belajar, jangan pernah lelah berproses ya. Oke, terima kasih, itu saja. Salam sehat buat semuanya ya teman-teman ya.